Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sari. Saya dari Prodi PGSD 4B NPM 19160117. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis bab 2 sampai bab 6 pelajaran matematika. Analisis bab 2 yang berjudul berkenalan dengan bilangan. Bilangan adalah suatu konsep yang digunakan untuk pencacahan atau pengukuran atau penjumlahan banyak sesuatu. Simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili sesuatu bilangan sebagai angka atau bilangan di bawah ini. Contoh membilang dan mengurutkan gambar. Ini adalah gambar apel, ya. Jadi dari gambar apel ini kita bisa urutkan dari angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyak apel ini ada 5 buah. Selanjutnya contoh mengurutkan bunga. Perhatikan gambar bunga ini. Kita urutkan kembali. Ada berapa bunga ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bunga ini ada 5. Selanjutnya penjumlahan bilangan 1 sampai 5. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, terus 2 ditambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya 3 ditambah 1 sama dengan 4. Dan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Bilangan mempunyai beberapa macam bilangan, antara lain bilangan asli, bilangan nol, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan real. Dalam buku ajar matematika dasar mengenai berkenalan dengan bilangan, terdapat beberapa pemahaman atau penjelasan dari materi itu sendiri, antara lain membilang dan mengurutkan, di mana menjelaskan tentang bagaimana cara mengurutkan sebuah bilangan dari yang terkecil sampai terbesar ataupun sebaliknya. Selanjutnya analisis bab 3 yang berjudul kegiatan sehari-hari tentang waktu. Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau merupakan lama langsungnya suatu kejadian. Contohnya, paman akan datang ke rumah esok lusa. Esok lusa antara lain sebuah kejadian akan berlangsung. Hari Senin pekan depan sudah memasuki bulan suci Ramadan, yang termasuk waktu yaitu hari Senin pekan depan. Di sini konversi satuan waktu. 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 jam 3600 detik, 1 hari 24 jam, 1 hari 1440 menit. Nama-nama hari dalam seminggu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Selanjutnya analisis bab 4, satuan pengukuran panjang. Satuan panjang merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak, jauh suatu benda atau objek yang diukur dalam tangga. Satuan panjang kilometer yang disebut dengan km, hektometer hm, dekometer dam, meter m,
desimeter dm, centimeter cm, dan milimeter mm. Pada penganalisisan panjang dan pendek adalah pada suatu hari, Rani akan membuat meja berukuran seperti meja belajar pada awalnya. Maka Rani menggunakan alat ukur untuk mengukur panjang pendek sebuah meja tersebut. Selanjutnya, tinggi rendah. Pada tubuh manusia pasti mengalami tinggi rendah, dan dalam perkembangan tubuh manusia, maka daripada itu saling melengkapi. Jika ada kekurangan di antara teman, ada yang tinggi dan rendah, membutuhkan seorang teman untuk menggapai atau mengambil alat yang sekiranya lebih tinggi untuk digapai dari yang rendah. Selanjutnya, membandingkan panjang benda. Misalnya pensil dan pulpen, pisau dan gunting. Kedua, dengan membandingkan secara tidak langsung, karena akan selalu ada benda yang tidak dapat dibandingkan secara langsung. Contoh, misal panjang pintu kamar mandi dan panjang pintu rumah, ini tidak bisa dibandingkan secara langsung. Maka untuk membandingkannya harus melakukan pengukuran terlebih dahulu sebagaimana yang sudah dipelajari. Selanjutnya, analisis bab 5, bangun ruang. Bangun ruang adalah sebuah benda yang diklasifikasikan dalam ilmu matematika, memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusunan berupa isi, rusuk, dan titik sudut. 7 macam bangun ruang, balok dan prisma. Macam-macam bangun ruang: balok, prisma, balok, tabung, kubus, kerucut, dan limas. Bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangunan tersebut. Bangunan ruang merupakan suatu materi yang sudah diterapkan pada siswa SD karena akan kepandaian mereka tentang bangun ruang. Selanjutnya, bab 6, pengukuran berat. Suatu berat merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Suatu berat yang kita gunakan sehari-hari adalah ons, kuintal, ton, kilogram, gram, pound, dan ibs. Berat ringan seperti berat itu ada lemari, TV, kulkas, meja, dan kursi. Jika ringan ada tisu, kapas, kertas, daun, dan gabus. Pada penjelasan ini, mengukur alat dapur di rumah 3 alat, lalu ukur dari yang paling berat. Siapkan gantungan baju, gantungan plastik, kemudian pasang kantong plastik pada ujung gantung baju. Masukkan alat dapur ke salah satu kantong plastik, yang benda lainnya ke kantong plastik sisanya. Setelah melakukan percobaan, urutkan alat-alat dapur yang paling berat, misalnya dari wajan, piring, sendok, atau gelas, toples, dan sendok. Sekian video analisis dari saya. Saya akhiri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.